Yahweh, Tuhan yang setia. Dengan penuh ucapan syukur kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami semuanya melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, apabila ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari hati dan pikiran kami datang bersama-sama dan kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Bapa Yahweh saja. Mari Tuhan berfirmanlah, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, maka firman pada hari ini saya beri judul disambung tetapi diputus lagi. Disambung tetapi diputus lagi, rasanya aneh ya, sudah disambung kok diputus lagi. Kalau begitu enggak usah disambung saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih, apa sebetulnya yang disambung? Firman ini saya sampaikan karena terinspirasi dari beberapa hari yang lalu saya diundang oleh Gereja YHS untuk menyampaikan tentang salah satu ajaran keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Kemudian saya diperhadapkan dengan seorang pelayan Tuhan yang lain yang konsepnya berbeda dengan konsep saya. Tetapi di situ tidak boleh menyerang, jadi hanya bertanya. Ya, oleh karena itu dari apa yang saya sampaikan kemarin, saya pikir perlu juga saya ajarkan kepada jemaat supaya jemaat bisa memahami. Dan yang sering kali saya katakan, keselamatan itu sekali selamat tetap selamat, istilahnya demikian. Ya, ini saya tidak mau menggunakan istilah-istilah teologia, walaupun sebetulnya apa yang disampaikan itu adalah ajaran dari John Calvin yang terkenal dengan unconditional election atau pemilihan yang tidak ada batasnya. Dan John Calvin ini adalah seorang teolog Eropa abad yang ke-16. Saya akan abaikan istilah-istilah itu karena saya tidak terbiasa khotbah dengan menggunakan istilah teologia, sehingga jemaat pada akhirnya hanya bingung karena tidak tahu istilah-istilahnya. Paling-paling hanya berdecak kagum dengan mengatakan pintar sekali pendeta ini. Istilah-istilah teologianya banyak sekali. Padahal apa yang disampaikan tujuannya supaya jemaat bisa memahami. Ya, jadi saya menggunakan bahasa sederhana saja. Baik, melalui apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu di Zoom, itu menjadi inspirasi khotbah saya pada hari ini. Dengan saya beri judul disambung tetapi diputus lagi. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah apa yang disambung? Yang disambung adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang awalnya baik.
tetapi diputus oleh dosa Adam dan Hawa. Hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia, itu hubungannya sangat harmonis. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di sana berbunyi, dan Yahweh Elohim telah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang telah dibentuknya itu. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan segala macam pohon dari tanah yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Jadi ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia, dia diciptakan di Taman Eden. Kemudian di ayat tadi dikatakan Elohim menumbuhkan segala macam pohon dari tanah yang menarik dan baik untuk dimakan. Untuk siapa semuanya itu? Tidak lain adalah untuk manusia ciptaan Elohim. Artinya apa? Ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia, papan dan pangan sudah disiapkan Elohim. Biasanya kita sering mendengar istilahnya apa? Sandang, pangan, dan papan. Ya. Sandang pada saat itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah papan dan pangan. Papannya ada di Taman Eden. Pangannya sudah disiapkan, tumbuh-tumbuhan yang baik dan menyehatkan bagi manusia. Tetapi sandang tidak dibutuhkan karena manusia tidak berdosa. Sehingga manusia disalut dengan awan kemuliaan Elohim. Tetapi manusia mengkhianati Elohim gara-gara rayuan setan yang memakai ular sebagai mediator mengatakan, kamu akan seperti Elohim. Saya sudah sering kali sampaikan ini ya, bagaimana rayuan setan melalui tubuh ular sebagai mediatornya mengatakan kalau kamu makan buah pengetahuan hal baik dan jahat ini, kamu akan seperti Elohim. Nah, kalimat kamu akan seperti Elohim itu membuat Hawa khususnya tergiur tanpa dia sadari bahwa sebetulnya dirinya sudah seperti Elohim. Sudah seperti Elohim, buktinya apa? Mereka, Adam dan Hawa diciptakan tidak berbatas usia. Elohim kan tidak berbatas usia. Tetapi karena tergiur sehingga pikirannya nerawang kemana-mana, ingin menyamai Elohim yang menciptakannya. Padahal kan tidak mungkin. Tetapi karena ucapan ular, maka pikirannya jadi terganggu, saudara-saudara. Akibatnya apa? Mereka memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Bapa Yahweh sudah mengingatkan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima, ternyata usia Adam 930 tahun. Loh kok enggak langsung mati? Banyak pendeta mengatakan itu mati rohnya, mati rohaninya. Saya katakan tidak. Manusia kalau rohnya mati berarti tubuh dan jiwanya juga mati. Karena manusia hidup ada hembusan roh Elohim. Tetapi kalau kita membaca di dalam firman Tuhan dikatakan satu hari di hadapan Elohim, satu hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Artinya bahwa usia Adam 930 tahun berarti mendekati satu hari. Artinya cocok apa yang Yahweh katakan, pada hari engkau memakannya, itu ukuran hari bagi dirinya. Sehingga hanya berusia 930 tahun. Nah, supaya mereka tidak makan buah kehidupan,
maka mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena kalau mereka sudah berdosa tetapi makan buah kehidupan, mereka akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Karena itulah maka manusia mati. Jadi akibat dosa, manusia karena ada roh kehidupan, ketika mereka berdosa, putuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Radiasi kekudusan Tuhan akan mematikan manusia. Oleh karena itulah maka ketika sudah terputus hubungan ini, karena di dalam diri manusia itu ada roh Yahweh, roh kehidupan, maka manusia berusaha untuk menyambung kembali hubungan dengan Elohim, tetapi tidak dengan cara sesuai dengan apa yang Bapa Yahweh kehendaki. Akibatnya apa? Manusia jadi bodoh ketika dia merasa bahwa matahari bisa memberikan kehidupan, maka manusia berpikir bahwa mataharilah yang perlu disembah. Ketika mereka melihat bulan, sesuatu yang baik bisa diambil dari bulan, maka manusia menyembah bulan. Dan banyak cara-cara lain manusia lakukan untuk kembali merajut hubungan dengan Elohimnya, supaya terjadi hubungan seperti semula. Bahkan ada yang berpikir, oh itu semua salah. Yang benar adalah berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, maka nanti ketika kita mati, kita akan berhubungan kembali dengan Tuhan. Itu pemahaman manusia. Tetapi ternyata itu semua tidak membuat hubungan dengan Elohim tersambung kembali. Jadi kondisinya adalah hubungan sedang terputus, saudara-saudara. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima, di sana dengan jelas dikatakan bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Ruach HaKodes. Jadi melalui ayat ini sebetulnya manusia harus bertobat dari kejahatan, yaitu dari dosa terhadap perlawanan kepada Elohim, bukan karena perbuatan baik. Karena ternyata amal perbuatan baik dan apa yang tadi mereka pikirkan dengan cara menyembah bulan, menyembah matahari, itu semua tidak mampu menyambung atau menyelamatkan manusia kembali untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Kenapa perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan atau tidak bisa menyambung kembali hubungan antara manusia dengan Elohim? Di dalam kitab Yesayahu pasal 64 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, namun kami semua menjadi seperti orang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis, dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu hanya seperti kain najis saja. Karena itulah maka perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Menurut kitab Titus 3 ayat yang kelima tadi, yang bisa menyelamatkan kembali manusia terjalin hubungan yang erat adalah melalui permandian kelahiran kembali. Dibaptis dengan nama yang benar, kemudian lahir baru, terjadi pertobatan yang dilakukan oleh Ruach HaKodes, itu baru bisa menyambung kembali yang sudah terputus tadi, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika Bapak Yahweh mengatakan bahwa
hubungan yang sudah terputus itu tidak mungkin bisa terjalin kembali dengan perbuatan baik, maka Bapa Yahweh banyak memberikan perintah-perintah, saran-sarannya kepada manusia melalui siapa? Melalui para nabi. Tetapi ternyata para nabi pun banyak tidak didengar suaranya. Padahal nabi itu dalam bahasa Ibraninya itu nevi. Itu artinya penyambung lidah Elohim. Jadi apa yang dia dengar dari Elohim itu yang dia sampaikan, itulah yang disebut dengan nabi. Tetapi mereka tidak mampu menyambung. Karena itulah maka satu-satunya cara Yahweh berbicara kepada nabi dengan mengatakan bahwa akulah yang menyambungnya sendiri. Di dalam kitab Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11 di sana dikatakan di dalam kitab Tenak berbunyi Anoki Anoki Yahweh we'en mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kalau disesuaikan dengan judul khotbah saya hari ini, Yahweh mengatakan, akulah Yahweh, tidak ada yang bisa menyambung kembali hubungan antara manusia denganku kecuali melalui aku sendiri. Kira-kira begitu ya. Dan itu Tuhan pakai suaranya melalui para nabi. Manusia sudah tidak bisa ketemu Tuhan. Kita ingat di dalam kitab suci bagaimana Mose ketika ketemu dengan Bapa Yahweh, turun dari hasil pertemuan itu wajahnya ditutup karena bersinar sehingga orang Yahudi yang melihat wajahnya ketakutan. Dan ini pun Mose sudah mengkuduskan dirinya sendiri supaya ketika ketemu dengan Bapa Yahweh dia tidak mati. Kita membaca di dalam firman Tuhan dikatakan Uzza ketika Daud membawa tabut Elohim dari Baale Yehuda menuju ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Pedati yang membawa tabut Elohim mau terjungkal ke jurang. Uzza mengulurkan tangannya, tujuannya untuk menyelamatkan agar pedati itu tidak turun ke jurang, tetapi karena di situ ada tabut Elohim, maka dia mati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Uzza melanggar perintah Yahweh yang berhak memegang tabut Elohim yang kira-kira modelnya seperti yang ada di depan saya ini. Itu harus keturunan imam. Sedangkan Uzza bukan keturunan imam dan bukan orang pilihan. Memang secara refleks manusia baik, tetapi itu melanggar firman. Maka matilah Uzza. Dan ini bukan karena Bapa Yahweh itu kejam, tetapi karena manusia tidak tahu apa yang dilakukannya. Bukankah kitab suci katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kalau tidak tahu hukum Tuhan, ya mati, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka Bapa Yahweh sendirilah yang langsung berbicara kepada umat manusia, istilahnya mengatakan bahwa tali yang sudah terputus, yang tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Elohim itu bisa menyambung kembali. Akulah yang menyambungnya sendiri, yaitu Bapa Yahweh. Tetapi ternyata suara Nabi tidak didengar. Maka karena saking cintanya Bapa Yahweh kepada manusia, maka dia sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang turun dalam wujud seperti manusia untuk berbicara. Karena ketika Yahweh berbicara melalui para nabi tidak didengar.
maka Yahweh saking cintanya dia turun sendiri. Karena itu kalau ada orang yang memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dikatakan perjanjian lama Tuhan itu identik dengan Tuhan yang kejam. Sedangkan perjanjian baru Tuhan penuh dengan kasih karunia. Itu merupakan satu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena Yeshua HaMasyiah itu, Yahweh itu sendiri yang tidak lain adalah wujud cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Jadi kalau dikatakan Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam, berarti dia tidak perlu turun ke bumi. Bisa dipahami saudara-saudara? Oleh karena itulah maka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16, di dalam kitab Brit Kadasa dikatakan Kiken ohev Elohim et haolam at asyer natan ba'adu et benu et yekidu Wekal hama amin bo lo yofat kibo yimsa kaye olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Di sana dikatakan sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Kitabnya tidak mengatakan sebab demikian Elohim mengasihi orang Kristen. Tidak. Dan kitabnya juga tidak mengatakan sebab Elohim demikian mengasihi agama tertentu. Tidak. Tetapi Tuhan mengasihi dunia ini. Artinya apa? Mengasihi semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi saudara-saudara, karena manusia itu adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna, saya sudah sering kali katakan kepada saudara, bukti kesempurnaan Elohim terhadap saudara sebagai ciptaannya itu apa? Masih ingat enggak? Manusia itu diciptakan Elohim sebagai ciptaan yang paling sempurna. Bukti penciptaan paling sempurna yang ada dalam diri manusia itu apa? Free will. Masih ingat? Kehendak bebas. Artinya apa? Saudara diberi wewenang. Dan kehendak bebas itulah yang disebut oleh ular tadi, di mana setan bermanifestasi di dalam tubuh ular yang disebut seperti Elohim. Kenapa? Karena manusia diberi kuasa untuk mengambil keputusan. Dari saudara bangun tidur sampai saudara mau tidur, itu semua saudara diberi kuasa untuk mengambil keputusan. Itulah yang disebut seperti Elohim. Ketika saudara melek mata dari tidur, mata terbuka, saudara sudah mulai mengambil keputusan. Mau bangun atau tidur lagi, itu keputusannya. Saudara ambil keputusan bangun. Lalu saudara harus mengambil keputusan yang kedua. Mau sikat gigi apa langsung makan? Sikat gigi, itu sudah keputusan yang kedua. Setelah sikat gigi, apalagi yang akan saudara lakukan? Itu adalah keputusan-keputusan otoritas yang Tuhan berikan di dalam diri manusia. Sampai saudara mengambil keputusan, saya mau tidur karena lelah. Bisa dipahami saudara-saudara sampai di sini? Inilah yang disebut dengan ciptaan yang sempurna. Pertanyaan saya, bisa enggak Tuhan menciptakan manusia yang sudah diprogram tidak bisa jatuh di dalam dosa? Bisa, tetapi kalau Tuhan melakukan, membuat ciptaan model seperti itu, berarti Tuhan menciptakan robot, sama seperti manusia menciptakan robot, semua bisa diatur sesuai dengan keinginan penciptanya. Tetapi karena manusia adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna, diberinya dia free will atau kebebasan untuk melakukan kehendaknya. Tetapi karena manusia diberi kehendak bebas, maka manusia
berusaha untuk menyambung tali yang sudah putus itu dengan caranya sendiri. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan memberi ketentuan, yaitu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Oleh karena itulah di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-9 katakan, "Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput." Jadi pintu satu-satunya menuju ke Samayim atau ke sorga hanya melalui Yeshua HaMashiach. Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan." Jadi kalau ada orang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, saya tanya kepada saudara, ada banyak jalan menuju Roma, betul atau tidak? Betul. Menuju ke Roma memang banyak jalan, tetapi menuju ke Samayim atau ke sorga hanya ada satu jalan, yaitu Yeshua HaMashiach. Oleh karena itulah maka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana berbunyi, "Wayomer elai Yeshua, anoki haderek, wahaemet, wahakayim, wa islo yavo el haaf bilti al yadi." Kata Yeshua kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi harus melalui dirinya, tidak ada jalan yang lain. Termasuk dengan cara berbuat baik, dengan cara menyembah matahari, dengan cara menyembah bulan, dengan cara apa saja yang manusia berusaha untuk menjalin, merajut kembali tali yang sudah terputus itu. Tidak bisa, kecuali melalui Yeshua HaMashiach. Namun kita mengetahui bahwa akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah yang seringkali dilontarkan kalau saudara nonton di YouTube, yaitu dengan istilah teologi globalisasi. Penyatuan agama. Kenapa? Karena manusia beranggapan bahwa agama itu merupakan kendaraan menuju ke Samayim, kendaraan menuju ke sorga. Saya katakan tidak. Karena agama apapun tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Di KTP saya kalau dilihat Pendeta Yakub Sulistyo, agamanya Kristen. Agama Kristen, agama saya tidak menyelamatkan. Karena agama itu dari kata A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi manusia beragama dengan tujuan supaya hidupnya tidak kacau. Tetapi kenyataannya justru dengan adanya agama manusia hidup kacau. Ini realitas. Terbukti Indonesia yang katanya adalah negara agama, kacau balau, tiap hari demo saja, tidak ada habis-habisnya. Walaupun demonya juga ngaco. Tapi coba negara yang dianggap kafir dalam tanda petik yang tidak kenal Tuhan. Skandinavia misalkan, atau negara-negara yang lain, hidup tenang, damai sejahtera, penjara kosong. Di Indonesia penjara penuh sesak. Seperti tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an kalau saya pulang dari Jakarta naik kereta api, saya duduk di tempat duduk itu, di bawah tempat duduk saya ada orang. Bahkan di ruangan WC dan kamar mandi pun tidak bisa dipakai karena berisi 2-3 orang. Itu zaman saya dulu, saudara-saudara. Kalau sekarang tidak ada. Dulu kalau saya pulang kuliah dari Jakarta, naik kereta api, mau lebaran, sudah. Itu siapa yang kuat, dia akan masuk ke dalam kereta. Kalau tidak kuat, dia akan tersingkir. Bahkan ada yang masuk dengan cara lewat jendela. Bahkan di atas
kereta api juga banyak orang. Tetapi sejak Jonan berubah semuanya, sekarang tertib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berusaha dengan berbagai macam cara, tetapi kitab suci mengajarkan keselamatan itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Dan memang rencana Elohim menyambung hubungan dengan manusia atau menyelamatkan manusia untuk memulihkan hubungan ke fitrah awal Bapa Yahweh menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya sampai kekal, itu seharusnya dapat terajut kembali. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan Elohim itu untuk apa sebetulnya? Sebagai pengganti Hillel bin Sakar yang selama ini dikenal dengan nama apa? Lucifer atau penghulu setan. Ini malaikat yang diciptakan Elohim untuk menyembah kepada dia. Tetapi ternyata malaikat ini justru ingin menyamai yang maha tinggi. Maka di dalam kitab Yesayahu katakan bahwa malaikat ini dicampakkan ke bumi. Karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Itulah Hillel bin Sakar. Selama ini dikenal dengan Lucifer. Kita berdoa hancurkan Lucifer dalam nama Yesus Kristus. Hancur Lucifer. Salah kabeh, saudara-saudara. Karena namanya bukan Lucifer, namanya itu Hillel bin Sakar. Karena itu kita perangi roh-roh pemberontakan yang ada di Indonesia di dalam nama Yeshua HaMashiach. Roh pemberontakan atas negara ini yang akan membuat negara ini kacau. Kita doakan setiap hari supaya Indonesia bisa tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Sehingga kita bisa tetap beribadah dengan baik. Jadi memang rencana awal manusia, rencana awal Bapa Yahweh menciptakan manusia adalah untuk menyambung hubungan dengan manusia. Karena itulah di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil. Dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan. Dan mereka yang telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia muliakan. Ini memang rencana Tuhan, saudara-saudara. Dan itu rencananya bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Tetapi itu ayatnya bisa diawali dari ayat 28. Dari Roma 8 yang mengatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapa Yahweh memang punya rencana untuk memulihkan kembali hubungan yang sudah terputus. Padahal yang memutuskan hubungan itu siapa? Yang memutuskan hubungan itu siapa? Manusia. Tapi Bapa Yahweh ini bucin, budak cinta, sangat-sangat amat mencintai manusia. Sehingga walaupun manusia itu memutus hubungan, Bapa Yahweh tetap saja mencintainya. Itu bucin, saudara-saudara. Seperti kalau anak-anak muda sekarang sedang jatuh cinta, sudah diputus nggak mau. Kalau kamu mutus saya mati gantung diri. Kira-kira begitu. Karena apa? Budak cinta. Ya. Nah, itulah Elohim. Itulah sebabnya ketika manusia diciptakan, itu sudah punya rencana besar. Di dalam Yirmiyahu atau Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum saudara ada di dalam rahim ibu saudara, Bapa Yahweh sudah menyiapkan saudara dipilih. Jadi kalau pagi ini saudara ada di ruangan ini,
atau saudara nonton melalui YouTube, melalui streaming, melalui radio, itu bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan sangat mencintai saudara dan memilih saudara, sehingga saudara berada di tempat yang ada saat ini untuk mendengarkan firman ini. Artinya saudara adalah orang pilihan. Kalau saudara tidak dipilih Tuhan, pagi hari seperti ini saudara bisa melakukan aktivitas yang lain. Jogging misalkan, naik sepeda misalkan kemana-mana, atau saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi kenapa saudara kok ada di ruangan ini, saudara nonton YouTube, mendengarkan firman yang sedang saya sampaikan? Karena saudara adalah orang pilihan Elohim. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, setelah menyambung atau setelah disambung oleh Elohim sendiri dengan menerima tawaran Elohim dan diselamatkan, bisa putus atau hilang atau tidak keselamatan tersebut? Tali yang sudah terjalin itu apakah bisa putus atau tidak? Di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 29 memberikan pemahaman bahwa keselamatan atau tali yang sudah disambung oleh Elohim itu tidak mungkin terputus. Yohanan 10 ayat yang ke-28 sampai 29 berbunyi, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Dari ayat ini kita tahu bahwa tali yang sudah Bapa Yahweh sambung untuk menyambungkan hubungannya dengan manusia tidak bisa diputuskan. Satu lagi, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 6 ayat yang ke-47, di sana dikatakan, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Nah, dari dua ayat ini mengindikasikan bahwa keselamatan atau tali yang sudah disambung oleh Bapa Yahweh itu tidak bisa diputus atau tidak bisa hilang. Tetapi itu masih koma, saudara-saudara. Memang keselamatan atau tali yang sudah disambung oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach tidak bisa terputus. Perhatikan, tidak bisa terputus atau tidak bisa hilang. Tetapi manusialah yang menghilangkannya. Jadi bukan karena tali keselamatan atau apa yang Elohim sudah lakukan itu bisa hilang atau terputus, tetapi manusia yang bersangkutanlah yang menghilangkannya atau memutuskannya dengan cara berbuat dosa atau berbuat semau-maunya sendiri. Ayatnya mana? Di dalam Yehezkiel atau Yehezkiel 33 ayat 13 sampai 16. Yehezkiel 33 ayat 13 sampai 16. Saya akan baca pelan-pelan, perhatikan ayatnya. Walaupun aku telah berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, berarti tali itu tersambung. Keselamatan sudah didapat, ya kan? Tetapi jika dia mengandalkan kebenarannya sendiri dan melakukan kesalahan, segala kebenarannya tidak akan diingat. Saya ulang sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Walaupun aku telah berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi dia mengandalkan kebenarannya sendiri dan melakukan kesalahan, segala kebenarannya tidak akan diingat. Artinya apa? Ya dia salah. Ya. Namun dia akan mati karena kesalahannya yang telah dia lakukan. Ini yang pertama.
Yang kedua, dan walaupun aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan mati, tetapi ia berbalik dari dosanya dan melakukan keadilan dan kebenaran, dan orang jahat itu mengembalikan utang, ia membayar ganti barang curian, dan dia berjalan dalam peraturan kehidupan, tidak melakukan kejahatan lagi, dia pasti hidup, ia tidak akan mati, semua dosa yang telah dia lakukan tidak akan diingat lagi kepadanya, karena dia telah melakukan keadilan dan kebenaran, jadi dia pasti hidup. Jadi semuanya yang menentukan terputus atau tidaknya itu siapa, saudara-saudara? Manusia, bukan Elohim. Memang keselamatan yang sudah diberikan tidak bisa hilang, tetapi manusialah yang menghilangkannya. Tali yang sudah disambung tidak akan terputus, tetapi manusialah yang memutuskannya. Bukti dosa bisa menghilangkan tali keselamatan yang sudah disambung Elohim. Di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Sebetulnya ayat di dalam Yekeskel tadi sudah jelas. Tetapi lebih jelas lagi di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya bertanya, siapa yang memanggil Yesua dengan Tuhan? Orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, Yesua mengatakan itu manusia biasa. Orang yang bukan Kristen mengatakan Yesua itu pujangga besar. Yesua itu pencipta agama Kristen atau banyak lagi yang lain. Jadi yang memanggil Yesua Tuhan itu orang Kristen. Tetapi kemudian di sana dikatakan, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Pertanyaan saya, siapa yang bisa melakukan itu? Pendeta, penginjil, pelayan Tuhan, orang-orang hebat lah istilahnya ya, yang dipakai Tuhan. Bahkan mungkin bukan pendeta sekalipun, tetapi orang yang punya iman untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh, maka dia akan sembuh. Jadi jangan saudara berpikir bahwa yang mampu melakukan mukjizat dan sebagainya hanya pendeta, sehingga orang akan bergantung kepada pendeta. No, saya katakan saudara juga punya otoritas, punya kuasa. Kitab suci katakan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menginjak ular, kalajengking dan sebagainya. Artinya apa? Saudara diberi otoritas, diberi kuasa. Yang membedakannya adalah saudara beriman atau tidak. Saya mendoakan orang ini bisa sembuh enggak ya? Enggak berani, jangan-jangan nanti tak doakan malah mati. Ya mati atau sembuh kan bukan urusan saudara. Urusan saudara kan tinggal mendoakan saja, betul? Saya mendoakan orang, saya enggak peduli mau orangnya mati atau orangnya hidup, mukjizat terjadi bukan urusan saya. Karena kalau toh sembuh juga yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan adalah Bapa Yahweh Besem Yesua HaMasiah. Paham saudara-saudara? Jadi kalau ada orang sakit, saudara diminta untuk mendoakan, berani tidak mendoakan? Orangnya sudah cengap-cengap loh saudara. Berani tidak? Waduh luar biasa. Luar biasa. Nah kalau suruh mendoakan orang kerasukan setan, lah yang ini Pak, sering ya. Nah khusus untuk mendoakan orang yang kerasukan setan kuncinya satu. Saudara harus berani. Kalau ragu-ragu jangan. Kenapa? Karena kalau ragu-ragu nanti saudara yang kesurupan, transfer of spirit. Roh itu akan transfer. Dulu pernah kan kejadian di rumah saya waktu masih di Pekalongan di Comal sana. Ada orang punya ajian gelap sewu, ya orang ini bisa hilang. Kemudian saya doakan,
ketika saya doakan, sampingnya temannya yang mengantar ke rumah saya. Begitu amin, orangnya sudah geblak, sudah kayak pingsan begitu. Begitu amin, temannya sendiri langsung matanya dibenjet-benjet begitu, dikatakan, "Pak, doakan saya tidak bisa lihat, mata saya gelap." Jadi roh ajian gelap saya punya pindah ke tempat orang tersebut. Lah akhirnya saya jadi mendoakan lagi yang seharusnya sudah tidak perlu capek, jadi capek lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia takut. Ya bisa, karena tidak minta dibentengi oleh Roh Kudus, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mendoakan orang sakit, saudara berani ya? Orang kerasukan setan? Berani, harus berani, saudara-saudara. Oh, anak Tuhan masa takut? Kalau malam-malam lewat kuburan berani? Lah kui saya ngojo, Pak. Awas lo, kuburan itu ada banyak momoknya. Wah, orang wani. Lah kitab suci katakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi lo. Amin enggak? Lah kok takut? Ada yang mau kencing saja, begitu tahu pohon besar, wih amit-amit pindah tempat. Mbah, ojo ganggu ya mbah, putune lagi pipis. Loh, sejak kapan jadi putune setan? Nabrak kucing takut, ada mak sliwer takut. Saya sudah sering kali katakan sifat setan itu seperti apa, saudara-saudara? Seperti anjing. Jadi kalau ada tahu-tahu suara, Pak Cito, jangan lari, ya. Dulu pernah ada seorang pendeta, saya tidak perlu sebut nama. Pendeta itu manggil saya telepon, sore-sore jam 6 lah. Pak Yakub, tolong datang ke tempat saya. Pendeta loh, saudara-saudara. Saya datang waktu itu, saya datang dengan Pak Edi Hartanto, ya, saya datang ke sana. Loh ada apa Pak? Ini loh tadi saya masuk mobil, ketika saya masuk mobil kok ada suara di belakang saya. Om mau kemana Om? Tak delok enggak ada orang Pak Yakub. Lah saya disuruh mendoakan, saya datang ke sana. Ternyata memang ada rohnya di situ, ada batu besar. Ketika saya tumpang tangan, saya doakan rohnya, saya usir langsung, bau wangi luar biasa. Tetapi kemudian hilang. Diceritakan ada orang yang sering lewat di situ, melewati pohon bambu. Itu katanya ada orang yang takut kalau mau melewati situ nunggu orang. Nah, ceritanya ada orang lewat, dia nunggu ngejek bareng gitu. Diajak jalan bareng. Sampai di pohon bambu orangnya hilang. Melayu, saudara-saudara. Loh, kalau kita mengakui bahwa roh Elohim yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi, seharusnya takut atau tidak? Berani uji nyali? Nah itu yang tidak berani Pak. Wong saya siaran sendiri saja takut toh Pak. Takut kalau ada suara-suara manggil. Sama siapa siarannya? Apalagi dulu waktu kita sedia peti mati di atas. Ya, banyak orang takut naik ke atas karena ada peti matinya. Loh, peti kosong loh. Aneh, orang itu aneh. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menerima input negatif, saudara-saudara. Awas ya, nanti bisa begini, bisa begitu. Setan itu wajahnya mengerikan begini begitu. Saya mau tanya, saudara pernah lihat setan wajahnya rusak enggak? Tidak pernah. Lah kok takut? Wong belum pernah lihat. Saya yang sering lihat aja enggak takut kok. Saya sejak umur 4 tahun bisa lihat setan, saudara-saudara. Ya, saya lanjutkan lagi. Tadi orang mengusir setan dan sebagainya, itu pelayan Tuhan lah ya. Tetapi ayat selanjutnya katakan apa? Dan pada waktu itu, aku menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu,
nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Artinya bahwa kejahatan atau kedurhakaan kita yang menghilangkan keselamatan itu atau memutus tali sambungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi yang memutus siapa? Manusia, saudara-saudara. Jadi kejahatan dan dosalah yang memisahkannya. Yesayahu 59 ayat yang kedua di sana berbunyi, Kim aunotekem hayum mafdilim beinekem levein Elohikem wekato tekem histirupanim mikem mismoa. Yang artinya namun kesalahanmu itulah yang memisahkan atau memutuskan kamu dari Elohimmu. Dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Di sana menggunakan kata aunotekem. Aunotekem itu iniquities ya, dalam bahasa Inggrisnya iniquities yang artinya kesalahanmu. Kemudian menggunakan kata wekato taikem, kata kato itu dosa, sama dengan melawan firman. Jadi kesalahan atau kejahatan kita itulah yang memutuskan tali yang sudah disambung oleh Bapa Yahweh sendiri. Jadi manusialah yang memutuskannya. Namun ada pemahaman bahwa sejak menerima Yeshua sebagai Elohim, maka tali yang sudah tersambung itu tidak mungkin putus lagi. Karena tali Elohim itu sempurna. Saya tanya pada saat acara Zoom kemarin, nanti saudara saya kasih linknya ya, kalau mau nonton. Karena sekarang masih diedit dan linknya belum diserahkan, saya belum diberitahu. Saya tanya bagaimana dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Jawaban orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat mengatakan ayat tersebut hanya untuk orang Yahudi katanya. Artinya bahwa kitab suci kita ini tidak 100% untuk kita, ada yang hanya untuk orang Yahudi saja. Cuman karena tidak boleh menyerang, ya saya ya itu pendapat dia, ya tidak masalah. Tapi kalau boleh menyerang, saya katakan kalau gitu sobek saja kitabnya atau di tip X, karena kan tidak berlaku untuk kita. Walaupun di situ bisa dibaca, tapi kalau tidak berlaku untuk kita, untuk apa? Iya kan? Kalau gitu mari kita rame-rame berbuat apa yang kita mau. Mau ngerampok, silakan ngerampok. Mau membunuh, silakan membunuh. Mau berzina, silakan berzina. Toh tidak apa-apa, sudah tersambung dan tidak mungkin putus lagi. Lalu saya tanya, bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan dosa? Dijawab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita pada saat nyetir, ngangkat handphone saja sudah melanggar aturan pemerintah, artinya berdosa. Tapi itu kan bukan dosa yang membawa maut. Kan ada ayatnya mengatakan ada dosa yang membawa maut dan tidak masa hanya gara-gara mengangkat telepon berarti saudara salah di hadapan Tuhan, kan tidak. Lalu saya tanya, bagaimana dengan pendeta yang mati gantung diri? Ya kan, ada enggak pendeta mati gantung diri? Ada, di Semarang beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi waktu awal-awal saya ke Ambarawa. Gara-gara dituduh mengambil uang jemaat dan dituduh berzina, dia tidak kuat, dia bikin tulisan ditaruh di sakunya. Saya titip anak-anak saya karena apa? Diserang oleh majelisnya. Seperti itu dia tidak tahan, saya titip anak-anak saya tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya, dia mati gantung diri. Karena dia katakan bahwa orang yang masih melakukan perbuatan dosa itu artinya orang yang tidak punya iman. Nah saya tanya, nah bagaimana dengan pendeta yang mati gantung diri? Di Jawa Tengah ada loh pendeta yang mati gantung diri, apakah pendeta tidak beriman? Dijawab, oh, itu kan hak prerogatif Tuhan untuk menyelamatkan atau tidak. Nah kalau seperti itu apa bedanya dengan agama-agama yang lain yang tidak memiliki kepastian keselamatan, semua tergantung Tuhan. Kalau begitu kita ibadah juga masih tanda tanya nih saudara-saudara.
Jangan-jangan saya sudah seperti ini, selamat atau tidak. Dan itu kontroversi juga dengan apa yang dinyatakan dirinya bahwa sekali selamat tetap selamat. Betul tidak saudara-saudara? Kan kontroversi. Tetapi karena tidak boleh menyerang ya saya tidak menyerang. Lalu saya tanya bagaimana dengan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang mati gantung diri. Di mana Yesua katakan di dalam Matius 26 atau Matius 26 ayat yang ke-24 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kenapa ada kalimat sekiranya ia tidak dilahirkan? Karena segala ucapan dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang adil. Karena itu tata kehidupan saudara dan saya, kita semua menatanya. Karena semua ucapan akan dipertanggungjawabkannya. Matius 12 ayat yang ke-36 katakan, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan yang sia-sia, yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini perkataan kita. Jadi kalau kita mengumpat, memaki, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marah-marah, ada orang yang kerjaannya marah-marah. Ya, ucapan itu akan dipertanggungjawabkannya. Kemudian di dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan segera datang dengan kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya. Dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi perbuatan kita, apa yang dikerjakan dengan tangan kita, apa yang dipikirkan dengan otak dan hati kita, kemana kaki kita melangkah, apa yang mata kita lihat, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu hati-hati. Jadi kalau dikatakan saya menyodorkan bagaimana dengan pendeta yang mati gantung diri. Oh itu hak Tuhan untuk menyelamatkan atau tidak. Ini kontroversi dengan apa yang tadi sudah dikatakannya sendiri. Bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, tidak ada bedanya dengan agama lain yang pada umumnya. Karena memutuskan hubungan dirinya dengan Elohim, maka manusia tidak akan diselamatkan. Bukan talinya itu yang dari Elohim yang putus, tetapi manusialah yang memutusnya. Keselamatan dari Elohim tidak bisa hilang, tetapi manusia yang menghilangkannya. Misalkan saya kasih, Malvin, saya kasih tiket masuk ke salah satu, katakanlah objek wisata begitu, ini saya kasih. Berarti Malvin sudah pasti bisa masuk atau tidak? Bisa. Tapi kalau tiket yang saya berikan itu hilang, bisa enggak masuk? Saya sudah pernah dapat kok. Ketika masuk ke pintu gerbang ditanya, mana tiketnya? Saya sudah pernah dapat. Lah ya sekarang mana? Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi karena orang mati gantung diri itu karena memutuskan hubungan dirinya dengan Elohim. Kenapa? Karena bunuh diri itu melanggar Torah. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-13 dan Ulangan 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, lo tirsak, jangan membunuh. Maka jangan memisahkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Artinya Torah Yahweh dan kasih karunia Yeshua HaMashiach itu satu adanya. Saya ingatkan, Yeshua tidak pernah membatalkan Torah. Banyak pendeta katakan bahwa sekarang Torah sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah perjanjian baru. No, perjanjian baru juga tidak berlaku kalau begitu. Karena sekarang sudah bukan zaman perjanjian baru. Sekarang zaman perjanjian Ruach HaKodes. Ayo. Yeshua sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Dia sudah naik ke Samayim. Iya kan? Karena itulah Yeshua katakan bahwa dia tidak membatalkan Torah. Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Kalau di dalam ILT di sana menggunakan
Jangan mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat, saudara-saudara. Kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Taurat. Padahal saya sudah katakan Torah dengan Taurat itu beda. Kalau Torah itu apa, saudara-saudara? Hukum atau pengajaran, itu Torah. Kalau Taurat itu apa? Teori. Teori itu apa? Mitzvot, Talmud, Zohar, Kabbalah, yang model-model begitu, itu adalah teori yang dibuat oleh manusia. Ya semacam juklak lah begitu. Jadi ini berbeda. Karena itu saya tadi membaca di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 berbunyi, Al-taksefu kibati lehaver hatorah, o hanfiim lo lehaver bati kiim lemalot. Jadi jangan dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, salah satu contoh memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru ya tadi kitab Yekeskel 33 ayat 13 sampai 16. Tetapi bagi orang yang berpikir sekali tali sudah disambung tidak akan terputus lagi. Sekali selamat tetap selamat. Orang akan berpikir apa? Oh, di dalam kitab Yekeskel 33 ayat 13 sampai 16 kan Yesua belum ada. Ya kalau dipikir ya logis juga, tetapi tidak, karena perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisah-pisahkan. Bisa dipahami saudara-saudara? Karena itulah maka di dalam Yeshayahu 43 ayat 11 dikatakan Yahweh sebagai juru selamatnya. Dan bukti bahwa tali yang sudah disambung oleh Elohim itu bisa terputus. Rabi Saul mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-23 mengatakan, namun aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Jadi Rabi Saul sendiri takut ditolak atau memutuskan tali keselamatan. Orang yang memutuskan tali keselamatan itu orang yang tidak menaati firman Yeshua. Yohanan 3 ayat yang ke-36 katakan, siapa yang percaya kepada putra, dia mempunyai hidup kekal. Percaya kepada putra, percaya kepada Yeshua mendapatkan kehidupan kekal. Yang disebut percaya kepada Yeshua adalah melakukan firman-Nya. Tetapi siapa yang tidak menaati putra, dia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya murka Elohim tinggal di atasnya. Jadi yang tidak menaati putra atau Yeshua HaMashiach tidak melihat hidup. Apa yang putra kehendaki agar bisa tetap memiliki hidup? Saya akan cepat saja karena waktu terus berjalan dengan cepat. Yohanan 8 ayat yang ke-11. Dan dia berkata, tidak seorang pun Tuhan. Dan Yeshua berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berdosa lagi. Ini kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina yang akan dilempari batu. Ya, Yeshua katakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Jadi dosa itulah yang membuat orang terhukum atau terputusnya tali yang sudah Tuhan sambung. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, yang pertama, tali keselamatan dari Elohim tidak bisa putus. Namun manusialah yang bisa memutuskannya dengan berbuat dosa atau melanggar firman Elohim. Itulah kesalahan yang dibuat manusia, yaitu memutuskan tali keselamatan. Yang pertama. Yang kedua, agar tetap memiliki tali keselamatan tidak cukup dengan beriman saja, melainkan harus berbuat baik atau tidak melanggar firman Elohim atau menjadi pelaku firman. Karena itu di dalam Yakobus atau Yakub 2 ayat 26 katakan, sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara boleh beriman tetapi kalau tidak melakukan firman, percuma. Lalu orang mengatakan, memangnya ada orang yang sempurna? Ya saya katakan tidak ada, tetapi kalau kita berusaha untuk melakukan firman, itu dibenarkan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga,
Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendengar tentang Injil atau Yeshua HaMashiach? Apakah mereka tidak diselamatkan? Saya katakan Tuhan itu bukan pribadi yang kejam. Bagaimana mungkin tidak tahu tetapi dibinasakan? Jika orang itu tidak tahu, tidak pernah mendengar Injil, tetapi dia tidak berbuat jahat, hanya kematianlah yang membuktikan adanya dosa, yaitu dosa turunan Adam dan Hawa. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26 katakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Kalau sudah mengetahui kebenaran, itulah sebabnya ketika saya mengetahui tentang nama Yahweh, walaupun dulunya saya menolak, tapi ketika setelah saya pelajari ternyata ini satu kebenaran, saya tidak bisa tinggal diam. Saya membawa keluarga, saya tidak mau keluarga saya binasa. Saya harus berani ambil tindakan, walaupun banyak pendeta tidak berani. Satu lagi terakhir, yang keempat. Tuhan yang menyambung, tetapi manusialah yang memutuskannya. Kenapa Tuhan menyambung? Karena Tuhan itu budak cinta. Ini kesimpulannya. Kenapa manusia memutuskannya? Karena manusia penuh ego dan telah kurang kemuliaan Elohim. Roma 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Karena itu setelah kita mengetahui hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk hidup benar. Berusaha untuk hidup benar walaupun kita sadar kita belum benar, tetapi kita berusaha. Dengan berusaha maka kita akan tersambung lagi tali yang sudah Elohim sambung itu dan kita tidak memutuskannya. Paham saudara-saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, saudara yang berulang tahun bulan April silakan maju ke depan. Silakan saudara, cepat. Rame kalau April ya. Ini yang mana? Itu. Oh iya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu saudara sekalian. Arahkan tangan saudara ke depan untuk memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu untuk menjamah hamba-hambamu yang berulang tahun, anak-anakmu yang berulang tahun. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang menjamah melalui tangan hambamu ini. Dengan berkat dari Bapa Yahweh kiranya turun di dalam kehidupan hamba-hambamu yang berulang tahun ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah berkat-berkat-Mu boleh tercurah di dalam kehidupan mereka semua satu persatu. Engkau ya Tuhan yang menjamah mereka untuk memberikan kesehatan yang baik, masa depan yang luar biasa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu dengan tubuh yang sehat. Dan Engkau yang akan menolong apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kehidupan mereka. Engkau yang akan memberkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur kepadamu senantiasa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tangan-Mu sendirilah yang menjamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang akan memakai, Engkau yang akan melakukan perkara yang besar. Semuanya dibuat sukses oleh Tuhan, karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kemuliaan Bapa Yahweh boleh dinyatakan atas semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang telah hadir baik di tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa,
Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.